Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arah Juang dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi. Di video kali ini ada hal yang ingin mungkin saya diskusikan dengan sahabat-sahabat sekalian yang mungkin sahabat-sahabat belum paham dan belum tahu soal beberapa istilah-istilah atau tagline-tagline atau simbol-simbol yang sering digunakan oleh jamaah LDII, baik dalam berkomunikasi, baik itu misalnya kode-kode yang sering dipasang di spanduk, ataupun di usaha-usaha jualannya mereka, ataupun digunakan untuk kepentingan konten, baik itu yang di TikTok, YouTube, atau apapun itu. Nah, kode-kode ini kerap digunakan oleh orang di luar LDII karena mereka tidak paham, hanya mengikuti tren, hanya mengikuti viral, dan tidak paham bahwa simbol-simbol ini adalah mengarah ke salah satu ormas, salah satu organisasi, salah satu aliran atau faham LDII yang beberapa video saya berani mengatakan bahwa LDII adalah sesat. Dan bukan hanya saya yang mengatakan itu, banyak yang mengatakan itu, banyak saksinya, kemudian banyak konten kreator, YouTubers, pihak, toko, dan lain sebagainya. Bahkan mantan LDII banyak yang speak up, banyak yang sudah bicara soal kesesatan LDII. Nah, kali ini, di konten kali ini kita membahas soal simbol-simbolnya atau soal jargon-jargonnya dia yang sering digunakan dan kerap kali digunakan oleh di luar LDII karena persoalan tidak pahamnya. Nah, mungkin hanya karena persoalan viral saja, mengikuti trennya saja. Nah, tapi secara tidak langsung kita mempromosikan, kita memperkenalkan. Nah, itu. Nah, jadi penting untuk kita ketahui. Semoga ini bisa jadi edukasi ke sahabat-sahabat yang mungkin belum paham atau yang sudah tahu soal ini. Silakan di kolom komentar berkomentar saja. Pengalamannya kalian seperti apa terkait persoalan simbol-simbol LDII. Di sini saya ada cuplikan video-video yang saya anggap viral dan kemudian memiliki view yang tinggi, like yang tinggi di TikTok. Baik, sahabat, kita sudah lihat sendiri simbol-simbol yang digunakan oleh TikTokers atau warga TikTok. Saya tidak paham apakah mereka memang LDII atau hanya mengikuti tren. Kemudian ini kan ada aplikasi yang kemudian kita bisa dapat template-nya, kita bisa dapat mentahan videonya, sisa diedit kemudian posting. Sahabat tahu lah, yang main TikTok pasti tahu lah aplikasi apa yang saya maksud. Nah, di sini saya mau menjelaskan soal itu. Di sini saya mau mendiskusikan soal itu. Karena mungkin milenial atau anak-anak muda hari ini tidak paham soal itu. Tidak ngerti soal simbol-simbol itu, hanya menggunakannya saja karena persoalan viral dan mengikuti tren. Di sini saya membuka salah satu artikel yang membahas soal simbol-simbol ini. Baik itu simbol 354, 313, kemudian beberapa simbol lainnya. Ini kode-kode angka, Jokam, Bahman. Nanti saya sertakan juga di link deskripsi kalau misalnya sahabat-sahabat mau baca lengkap. Di sini saya baca poin-poinnya saja. Nah, kalau kalian pernah lihat ada warung atau tempat usaha kecil yang menuliskan angka 354 atau 313, angka itu paling banyak ditemukan pada baliho, spanduk penjual mie ayam dan bakso. Jangan-jangan kalian pernah beli di pemilik usaha kecil yang mencantumkan kode angka tersebut. Jadi
kode itu kerap digunakan di warung-warung mereka, ya. Kode angka seperti di atas hanya mampu dipahami oleh sebagian kecil masyarakat. Betul. Pasti juga hanya mampu dihayati oleh kelompok mereka sendiri. Angka itu bukanlah jimat penglaris. Memang secara logika angka itu bisa membantu melariskan, sebab dengan memasang angka itu, maka orang dari berbagai penjuru yang juga seorganisasi dengan mereka akan mengunjungi warung tersebut. Betul, soal itu betul. Karena mereka kan saling support ya. Sesama organisasi, sesama jamaah LDI pasti modelnya begitu. Organisasi terlarang yang kita bicarakan ini punya anggota yang sangat militan dan memiliki solidaritas yang luar biasa. Kalau itu saya akui itu. Organisasi mereka tak boleh terkontaminasi oleh kelompok lain bila mereka tahu ternyata di suatu daerah ada kode 354 atau disingkat Galipat, ya. Maka bisa dipastikan akan dengan sukarela membantunya minimal dengan cara membeli barang dagangannya. Jadi kode itu berfungsi untuk itu. Orang-orang yang sefrekuensi, seorganisasi, sepaham, artinya sama-sama jamaah LDII, ketika melihat simbol itu pasti akan mengunjungi dan paling tidak membeli barang dagangan. Organisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Konon organisasi tertutup ini sangat mudah untuk dimasuki asal mereka mau berbaiat. Namun akan sangat sulit untuk keluar dari jaringan jamaah mereka. Anggota lain yang lebih senior dan militan akan terus memantau anggota baru. Mereka akan selalu menjaganya agar hatinya tidak goyah lagi. Itu penjelasan singkatnya. Memahami angka 354 secara komplit. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul dari angka 354. Sebagian kalangan mengatakan bahwa angka itu berasal dari kode telepon salah satu daerah di Jawa Timur, yakni kode telepon Kediri yang bernomor 0354. Sedangkan di Surabaya 031 dan Jakarta 021. Sebab LDII didirikan oleh orang Kediri dan kantor pusatnya berada di kota Kediri. Angka itu dipilih agar mudah diingat untuk menjadi kode atau sandi bagi sesama mereka. Jelas ya penjelasan di atas soal 0354 itu. Tidak hanya di spanduk usaha kecil, angka 354 kadang juga ditemui dalam stiker kendaraan. Oke, helm, rumah, atau dimanapun itu. Termasuk tadi konten-konten TikTok dan lain sebagainya ya, yang main di sosial media. Sebab 354 merupakan simbol dari baiat mereka. Simbol baiat mereka. Tentu tidak semua anggota LDII mengumbar simbol itu dengan maksud tertentu. Namun sebagian lagi tetap berani menunjukkan sebagai bukti kesetiaan. Menurut salah satu dari bagian mereka, angka Galipat atau 354 hanya sebuah filosofi, di mana masing-masing angka itu memiliki nilai-nilai atau prinsip yang harus dijaga oleh jamaah. Jadi punya nilai filosofi atau makna filosofi. Di mana angka 3 berarti ada 3 hal yang harus dijaga kuat-kuat, yakni Al-Quran, hadis, dan jamaah. Itu 3. Unsur jamaah bagi mereka sangat penting. Dalam satu jamaah harus beriringan, saling menolong, mengawasi, menasihati, memberitahu, dan menyayangi satu sama lain untuk kelompok mereka. Sedangkan 5 angka, 5 berarti ada 5 hal yang harus dilaksanakan secara rinci. Sebagai berikut, ini saya singkat saja. Yang pertama, ngaji. Seluruh anggota LDII wajib mengikuti kajian keagamaan terus-menerus sampai ajal menjemput. Mengaji dapat dilakukan di masjid LDII maupun perkotaan, dibimbing langsung oleh mubalik terpilih. Jadi ditentukan mubaliknya siapa.
Bisa juga di pondok pesantren LDII yang kini makin besar. Yang kedua, ini poin 1 tadi, ini kan 354, 3-nya tadi sudah kita bahas, ini yang 5-nya. Poin keduanya, ngamal. Tiap pengikut LDII wajib mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Jadi hasil ngaji itu, mereka amalkan. Satu sama lain harus saling mengingatkan dalam mengamalkan ilmu yang didapat. Baik mengingatkan untuk istiqomah, konsisten, melakukan maupun mengingatkan apabila ada kekeliruan dalam menjalankannya. Itu poin kedua. Poin ketiga, mentaati. Semua orang LDII wajib mentaati Allah, Rasulullah, dan Amir. Jadi ada 3. Allah, Rasul, dan Amir. Amir itu bahasa lain dari pemimpin. Tidak sembarang orang yang bisa menjadi Amir dalam pemahaman LDII. Hanya orang-orang terpilih yang dipandang mampu memegang tampuk kepemimpinan agama dan dunia yang menjadi amir. Oke. Itu poin 3. Poin 4, menyambung. Segenap individu di LDII wajib menyambung silaturahim. Asal itu sesama kelompoknya. Kalau di video sebelumnya kan sudah saya jelaskan, mereka itu eksklusif sekali persoalan silaturahim dan lain sebagainya sudah kita bahas di video sebelumnya, silakan dicek saja. 14 butir kesesatan LDII menurut Muhammadiyah itu silakan dicek. Poin kelima, memihak. Melindungi atau mempertahankan agama Allah harus dibela dan ditolong. Agama Allah bisa berkembang dan makmur bila umatnya mampu memperjuangkan pembelaan, bisa berupa tenaga, harta, waktu, hingga jabatan. Bila ada hajat terkait LDII harus ikut dalam bentuk apapun. Oke, itu untuk kode 5-nya. Sekarang untuk kode 4-nya, adapun angka 4 berarti ada 4 perbuatan terpuji yang harus dilakukan, di antaranya adalah menghormati atau takzim. Setiap orang LDII harus menghormati orang yang pantas untuk dihormati. Itu semata diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang patut dihormati karena itu terkait dengan syiar agama Allah adalah Al-Quran, masjid, ulama, mubalik, dan orang-orang sepuh terutama yang pernah berjasa besar pada jamaah LDII. Itu. Yang kedua adalah berdoa. Semua anggota LDII wajib melakukan doa secara rutin. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Seluruh pengikut LDII harus menggenggam agama Allah dengan kuat-kuat disertai bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintahnya. Kesungguhan itu dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan ibadah wajib secara tertib. Tentu juga harus diiringi dengan ibadah sunnah yang bisa dilakukan secara konsisten. Itu poin 3-nya. Poin keempatnya adalah bersyukur. Segenap individu LDII harus pandai mensyukuri terhadap apa yang telah mereka terima. Jadi itu poin 4-nya. Jadi 3, 5, 4. Jadi ini ada sedikit ulasan sedikit tentang LDII. LDII merupakan organisasi yang pernah dinyatakan sesat oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Betul ya? Di masanya Ma'ruf Amin juga pernah. Bahkan mungkin sampai sekarang status sesatnya, tapi tidak pernah ada tindakan lanjutan. Sudah barang tentu seharusnya secara kaidah juga bermaksud menyatakan bahwa LDII dilarang. Namun larangan itu bukan larangan dalam bentuk hukum positif yang bisa berakibat pada pembubaran organisasi. Tidak seperti HTI yang secara hukum positif sudah dinyatakan terlarang sehingga harus dibubarkan. Dengan kata lain, LDII itu keberadaannya masih status legal. Makanya mereka masih aktif, pengajian aktif, kunjungan kepada tokoh-tokoh di negara kita masih aktif, dengan menteri, dengan siapa, itu mereka masih lakukan. Mengkader. Nah ini, selain kode 354 seperti penjelasan sebelumnya, anggota LDII juga menggunakan kode lain dalam berkomunikasi sesamanya.
Salah satu di antaranya adalah jokam. Di video tadi, sahabat-sahabat lihat anunya apa namanya, istilah jokam itu digunakan dalam konten-konten TikTok. Atau Mbah Man digunakan juga kode ini. Dua kode itu merupakan panggilan khusus yang hanya digunakan dan diketahui oleh sesama mereka sendiri. Mereka juga menggunakan istilah orang luar untuk menyebut orang-orang yang di luar jamaah mereka. Kalau yang video sebelumnya kan sudah saya bahas soal itu, bahwa orang di luar kelompok mereka itu kafir, dianggap najis. Bahkan kalau misalnya di konten saya sebelumnya itu yang membahas soal Haji Hairani, mengatakan bahwa orang di luar kelompok mereka itu bukan hanya najis dan kafir, tapi jika diperbolehkan di kondisi tertentu halal darahnya. Gitu. Beberapa ciri yang juga sebagai pembeda antara LDII dengan kaum bercelana cingkrang yang lain ialah di dalam rumahnya biasanya terpajang foto Nur Hasan, pendiri LDII. Jadi pendirinya LDII kadang mereka pasang juga di rumahnya mereka sebagai bentuk simbol, sebagai bentuk penanda bahwa mereka adalah jamaah LDII. Serta di setiap rumah Amir di desa pasti terpampang papan nama bertulis LDII berlatar belakang hijau. Tulisan Asad, Asad sebagai emblem di acara pencak silat juga merupakan bagian dari LDII. Jadi kode-kode itu ya. Istilah Senkom juga disinyalir sebagai bagian tak terpisahkan dari LDII. Jadi banyak sekali istilah-istilah di LDII ini. Simbol-simbol huruf angka. Ini catatan terakhir, informasi soal istilah-istilah atau simbol-simbol ini banyak sekali sebenarnya jika kita mau pelajari itu. Silakan juga sahabat-sahabat kaji sendiri bagaimana sahabat-sahabat memahami soal kode-kode ini, apakah urgent atau tidak. Cuma persoalan urgent dan tidaknya sebenarnya tidak mempengaruhi ya. Maksudnya simbol-simbol ini tidak akan mempengaruhi akidah kita, keyakinan kita. Hanya saja penting untuk kita ketahui sebagai pegangan saja. Itu. Sehingga kalau kita lihat kode ini, apakah dimanapun itu, di warung, di mana, di majalah atau di buku atau di mana, atau mungkin di konten TikTok, konten media sosial, berarti kita sudah tahu, oh ini simbol jamaah LDII. Kurang lebihnya begitu saja. Oke sahabat, ini videonya agak sedikit panjang, jadi kita sudahi dulu. Kita ketemu di konten berikutnya yang membahas soal hal-hal yang sifatnya urgent, penting untuk kita diskusikan. Saya pikir itu sahabat. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.